Sambut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jazakumullah khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwah sekalian dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah dan taufiknya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap di majelis yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, sesuai permintaan teman-teman, insyaallah pada malam hari ini saya menggantikan asatidz kita yang berhalangan, dan insyaallah akan kita isi dengan kajian tafsir, dan kita mengambil surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, mari kita membaca beberapa ayat dari surat Al-Baqarah ini bersama-sama untuk memperbaiki bacaan kita, dan insyaallah akan kita kaji pada hari ini, dan mungkin jika ada kesempatan yang lain bisa kita lanjutkan. Kita buka yaitu ayat pertama dari surat Al-Baqarah, ya. Kita akan baca sampai ayat 5. Diturukan ya. Diperhatikan ya panjang pendeknya, kemudian makhrajnya dan tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ya, ketika ada mim tasjid jangan tersekesa, tapi ditahan supaya mendengung, ya. Nun tasjid atau mim tasjid, ya, ditahan agar suara mendengung, karena itu adalah hukumnya gunnah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Baik, alhamdulillah. Insyaallah di waktu yang akan datang, ya, jika masih ada kesempatan, maka kita ulangi kembali, ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita akan mempelajari surat Al-Baqarah? Ya. Surat Al-Baqarah memiliki kedudukan yang sangat agung, memiliki kedudukan yang sangat mulia. Dan surat Al-Baqarah ini dinamakan Al-Baqarah, ya, karena di dalamnya ada sebuah peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel yang dahulu terjadi pembunuhan, ya. Kemudian tidak ada yang mengaku, tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi betina agar kemudian dipukul si mayit tersebut dengan sebagian dari anggota badannya sapi tadi sehingga dia hidup dan menunjukkan siapa yang membunuhnya, ya. Maka diambillah nama surat untuk surat ini, yaitu surat Al-Baqarah. Beberapa keutamaan dari surat Al-Baqarah ini, yang pertama bahwa surat Al-Baqarah ini jika dibaca di dalam sebuah rumah, maka rumah itu akan bersih daripada syaitan, ya.
Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum kuburan." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu kuburan. Fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah, karena sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, la yadkhuluhu syaitan, tidak akan dimasuki oleh syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim dan juga Imam At-Tirmidzi. Dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwa ya, rumah itu jangan dijadikan seperti kuburan. Ya. Karena kuburan tidak dibacakan di sana Al-Quran. Ya. Kuburan tidak tempat membaca Al-Quran. Maka selisihilah kuburan itu. Ya. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan yang tidak dibaca di dalamnya Al-Quran. Maka selisihilah kondisi kuburan ini dengan kita menjadikan rumah-rumah kita itu makmur, ya, dengan bacaan Al-Quran. Maka Rasulullah SAW memberikan pilihan untuk rumah ini untuk dibacakan surat yang khusus, yang sangat dibutuhkan oleh penghuni rumah tersebut, bahwa mereka ingin hidup tenang, mereka ingin hidup bahagia, tidak tergoda oleh setan, ya, tidak diganggu oleh setan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah, karena sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, la yadkhuluhu syaitan, tidak akan dimasuki oleh syaitan. Ya. Meskipun juga kita baca surat-surat yang lainnya. Ya. Waktunya hari Jumat kita bacakan surat Al-Kahfi. Di malam hari, ya, dianjurkan membaca surat Tabaraka. Ya, kita sebelum tidur membaca ayat kursi, kemudian Qul huwallahu ahad dan Muawwidhataini dan surat-surat yang lainnya. Tetapi jangan dilupakan surat Al-Baqarah. Sebagaimana diriwayatkan pula oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa setan itu keluarnya dari rumah itu tidak sekedar keluar, tetapi lari terbirit-birit, ya, dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya. Bukan cuma sekedar keluar, bukan cuma sekedar gak masuk, yang ada di dalam itu keluar terbirit-birit. Bahwa beliau mengatakan, ya, inna syaitana yafirru minal baiti alladhi yasma'u fihi surat Al-Baqarah. Sesungguhnya setan itu lari terbirit-birit, ya, dari rumah yang dibacakan, dari rumah yang dia mendengarkan di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Al-Yawmu wal Lailah, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim juga. Ya, saking kencangnya itu larinya setan, saking takutnya, ya. Dalam riwayat yang lain ditambahkan bahwa larinya setan itu walahu durat, ya, sampai terpentut-pentut, ya, afwan, ya. Ini menunjukkan apa? Takutnya itu setan terhadap surat Al-Baqarah, ya. Lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Dan di dalam surat Al-Baqarah itu, ya, masih diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa di dalam surat Al-Baqarah itu ada 10 ayat, ya, yang menjadi intinya. Luar biasanya surat Al-Baqarah, ya. Maka di dalamnya itu ada 10 ayat yang kalau dibacakan, ya, itu juga melindungi rumah, ya. Sebagaimana beliau mengatakan,
Man qara'a 'ashra ayatin min suratil Baqarah fi lailatin lam yadkhul dzalikal baita syaitanun tilkal lailah. Barang siapa yang membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah di suatu malam, maka tidak akan dimasuki rumahnya oleh setan, oleh seorang setan pun di malam itu. Ya. Surat apa, ayat apa saja itu? Ya, insyaallah kita sudah pernah mendengar dan sudah mengamalkannya, yaitu arba'u ayatin min awwaliha. Ya, arba'un min awwaliha, 4 dari awal, yaitu sampai ulaika humul muflihun. Wa ayatul kursi, dan ayat kursi, ya. Sudah berapa? 6, ya. Wa ayatani ba'daha, ya. Sudah 5 ya tadi ya. Arba'u ayatin min awwaliha wa ayatul kursi, ya, 5. Wa ayatani ba'daha, dan 2 ayat setelah ayat kursi, berarti sudah 7, ya. Tinggal 3, yaitu wasalasu ayatin min akhiriha, dan 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat disebutkan lam yakrubhu wala ahlahu yawma idin syaitanun, ya. Maka dia dan keluarganya tidak akan didekati oleh setan, ya. Maka dia dan keluarganya tidak akan didekati oleh setan pada hari itu. Wala syai'un yakrahu, tidak pula akan didekati oleh sesuatu yang dia benci. Wala yuqra'anna 'ala majnunin illa afaqa, ya. Bahkan kalau 10 ayat itu dibacakan kepada orang yang gila, ya, pasti akan sembuh. Tentunya dengan keyakinan, ya, dengan pemahaman dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ini kenapa kita harus memiliki perhatian khusus terhadap surat Al-Baqarah. Dahulu di zaman Rasulullah SAW, orang yang telah mempelajari surat Al-Baqarah, orang yang telah memahami surat Al-Baqarah, maka mereka adalah orang-orang yang utama di antara para sahabat, ya, yang mendapatkan keutamaan di antara para sahabat Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW ingin mengirim sebuah pasukan atau sebuah rombongan, maka Rasulullah SAW ketika hendak memilih siapa yang akan memimpin rombongan tersebut, siapa yang akan menjadi panglima kalau seandainya itu pasukan, ya, atau pemimpin kalau itu sebuah rombongan dalam perjalanan, ternyata ditanya satu persatu oleh Rasulullah SAW berapa yang dimiliki dari Al-Quran, apa saja yang dikuasai dari Al-Quran. Maka disebutkan, ya, saya menguasai surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Sampailah kepada seseorang yang paling muda di antara mereka, ditanya oleh Rasulullah SAW, ma ma'aka ya fulan, wahai fulan, apa yang engkau miliki dari Al-Quran? Maka dia mengatakan kadza wa kadza wa suratul Baqarah. Ya Rasulullah, saya memiliki surat ini, dan surat Al-Baqarah. Maka Rasulullah SAW, ya, takjub kepada pemuda ini. Rasulullah mengatakan, ama'aka suratul Baqarah, benar kamu memiliki surat Al-Baqarah? Qala na'am, iya ya Rasulullah. Idhab fa anta amiruhum, pergilah kalian dan engkau menjadi pemimpinnya, ya. Ini menunjukkan apa? Keutamaan orang yang memiliki atau memahami surat Al-Baqarah. Perkataan di sini yang disebutkan dalam hadis ini, ya, saya memiliki surat Al-Baqarah, maksudnya apa? Ya, saya memiliki surat Al-Baqarah, tentunya ini adalah, ya, tidak cuma sekedar menghafal, ya,
tidak cuma sekedar menghafal Al-Baqarah, tidak cuma sekedar pernah membaca Al-Baqarah, ya. Tetapi yang pertama tentunya mempelajarinya. Dia telah memahaminya, dia telah mengamalkannya, dan kemudian menghafalnya, ya. Membacanya dan menghafalnya, karena di zaman Rasul nggak ada mushaf, ya. Mereka ketika belajar Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah dengan proses yang menakjubkan, yang mungkin di zaman sekarang jarang kita dapati. Diriwayatkan dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya mereka mengatakan, mereka mengabarkan kepada para tabi'in dan para tabi'in mengatakan, ya, haddatsana man kana yuqri'una min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah mengabarkan kepada kami dari para sahabat Nabi yang membacakan kepada kami Al-Qur'an. Bagaimana cara sahabat mempelajari Al-Qur'an? Annahum kanu yaqtari'una min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat. Adalah para sahabat Rasulullah itu minta dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat. Fala ya'khuduna fil asril ukhra. Maka mereka tidaklah pindah kepada 10 ayat berikutnya. Jadi mempelajari 10 ayat, mempelajari berarti apa? Sampai mereka memahami, sampai mereka tahu bagaimana cara mengamalkan 10 ayat tersebut, ya. Baru kemudian minta tambahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala ya'khuduna fil asril ukhra. Mereka tidaklah minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat yang lainnya, hatta ya'lamu ma fi hadihi, sehingga mereka mengetahui, ya, dalam 10 ayat ini minal ilmi wal amal, tahu ilmunya, berarti paham tentang 10 ayat tersebut, ya. Paham 10 ayat tersebut dan tahu bagaimana cara mengamalkan 10 ayat tersebut, baru pindah ke ayat yang lainnya. Berarti ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, atau bertanya kepada sahabat tadi, ama'aka suratul Baqarah, apakah benar kau memiliki surat Al-Baqarah? Berarti dia telah mempelajari Al-Baqarah, dia telah memahami Al-Baqarah, dan dia telah memahami bagaimana cara mengamalkan surat yang dia miliki. Subhanallah, ya. Maka ulasan ini tentunya menjadi nasihat, ya, terutama bagi saya pribadi, ya, dan bagi ikhwas sekalian. Hendaknya kita semangat untuk mempelajari Al-Quran, tentunya dengan cara seperti ini yang lebih baik, ya. Kita pahami, kita ilmui, kita tahu maknanya, kita tahu cara mengamalkannya bagaimana yang benar, kemudian kita hafalkan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian keutamaan surat Al-Baqarah yang lainnya, bahwasanya surat Al-Baqarah ini nanti pada hari kiamat akan menemui para pemiliknya, ya. Akan menemui para pemiliknya, bahkan membelanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan, dan ini hadisnya agak panjang, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamu surat Al-Baqarah, pelajarilah oleh kalian surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah, karena mempelajarinya, mengambil ilmunya adalah keberkahan, wa tarkaha hasrah, dan meninggalkan surat Al-Baqarah adalah sebuah hal yang menyedihkan, ya, kerugian yang menyedihkan. Wala yastati'uhal batalah, dan para tukang sihir tidak akan, ya, bisa mengganggu orang-orang yang memiliki surat Al-Baqarah, atau tukang sihir tidak akan bisa
mempelajari surat Al-Baqarah. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan, ya, dalam riwayat berikutnya, wa innal qur'ana yalqa sahibahu yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu nanti akan menemui pemiliknya, ya, nanti pada hari kiamat, hina yanshaqqu anhu qabruh, ketika kuburannya terbuka, kuburannya terbelah, dia keluar, maka dia akan ditemui oleh Al-Qur'an. Ya. Kemudian orang tadi mengatakan, hal ta'rifuni, apakah kau mengenalku? Ya. Maka orang tadi menjawab, ma'arifuka, siapa engkau? Ya. Fayaqul, maka dia mengatakan, ana sahibuka, aku adalah temanmu, yaitu Al-Qur'an. Alladzi adma'tuka fil hawajir, yang aku menjadikan engkau, ya, berhaus-haus di siang hari, ya. Sibuk dengan Al-Qur'an sampai enggak mikir, ya, sampai haus, ya, sampai kehausan. Ana azma'tuka fil hawajir, akulah yang menjadikan engkau di siang hari sibuk dengan Al-Qur'an. Wa ashartu lailaka, dan aku yang menjadikan engkau, ya, begadang di malam hari. Setelah Isya enggak langsung tidur, ya. Tapi kita ngaji dahulu, ya. Mudah-mudahan, ya, kita termasuk orang-orang yang akan ditemui oleh Al-Qur'an. Amin. Wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi, dan sesungguhnya setiap para pedagang itu akan berada di belakang perdagangannya. Ya. Wa innakal yawma min wara'i kulli tijaratin, dan sesungguhnya engkau pada hari ini di belakang seluruh perdagangan. Maksudnya apa? Ya. Karena kita hakikatnya adalah berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang menawar surga Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan amal-amal ibadah, dengan iman kita, dengan jihad kita, dengan semua taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, ya. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perdagangan yang dapat menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, ya. Yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian, ya. Maka di antara proses untuk beriman, ya, adalah kita dengan mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'an, ya, dan itu termasuk perdagangan yang paling mulia. Maka orang yang sahibul Qur'an, yang ahli Al-Qur'an, yang memiliki Al-Qur'an, dikatakan wa innakal yawma min wara'i kulli tijaratin, dan sungguhnya engkau pada hari ini berada di belakang semua perdagangan ada di situ. Fayu'tal mulka biyaminihi wal khulda bishimalihi, maka dia diberikan kerajaan di tangan kanannya dan kekekalan di tangan kirinya. Wa yudau ala ra'sihi tajul waqar, ya, dan diberikan di atas kepalanya mahkota kemuliaan. Wa yuksa walidahu hullatani la yaqumu lahum ahlud dunya, dan dipakaikan kepada kedua orang tuanya dua perhiasan yang tidak dapat ditandingi oleh seluruh penduduk dunia. Fayaqulani, maka dua orang tadi mengatakan, bima kusina hada, dari apa, dari mana ya Allah aku diberikan perhiasan keindahan seperti ini? Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, bi akhdhi waladikum al-Qur'an, ya, itu disebabkan karena anak kalian berdua mempelajari Al-Qur'an, ya, memahami Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an, ya. Maka kemudian dikatakan kepada sahibul Quran tadi, ahlinya Quran tadi, Iqra was'ad fi darajil jannah wa ghurafiha, bacalah olehmu Al-Quran dan naiklah derajatmu kepada tingkatan-tingkatan surga dan kamar-kamarnya. Fahuwa fi su'udin, maka
dia senantiasa naik derajat terus madama yaqra, selama dia masih mampu membaca Al-Qur'an, selama dia masih banyak ayat-ayat yang dia telah pelajari, telah dia amalkan dan telah dia hafalkan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah keutamaan kita mempelajari Al-Qur'an, terutama surat Al-Baqarah yang disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, bahwasanya bahwasanya Al-Baqarah itu ketika dia dipelajari, ya, diamalkan, dipahami dan dihafalkan, maka dia akan membela pemiliknya nanti pada hari kiamat. Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu syafi'un li ahli yaumal qiyamah. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena sesungguhnya dia akan memberikan syafaat bagi pemiliknya nanti pada hari kiamat. Iqra'uz Zahrawain, Al-Baqarah wa Ali Imran. Bacalah dua surat yang bercahaya, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya, kita Al-Baqarah dulu, ya. Mudah-mudahan nanti bisa mempelajari Ali Imran. Rasul menyebutkan bahwa dua surat ini adalah dua surat yang bercahaya. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan. Maka sesungguhnya surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu nanti keduanya akan datang pada hari kiamat seperti dua awan, ya. Dua naungan yang besar. Au ka'annahuma ghayayatan, atau seakan-akan keduanya adalah dua awan. Au ka'annahuma firqani min tairin sawaf, atau seakan-akan keduanya itu seperti dua kelompok burung yang berkumpul berbaris. Yuhajjani an ahlihima yaumal qiyamah, yang keduanya akan membela di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada pemilik-pemiliknya nanti pada hari kiamat. Akan membela di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi para pemiliknya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin langsung saja kita mulai masuk ke dalam ayat-ayatnya. Di awal surat Al-Baqarah kita akan dapatkan firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita sebut dengan Al-Basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bahkan semua surah dalam Al-Qur'an ada apa? Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat, yaitu surat Bara'ah, surat At-Taubah, ya. Adapun yang lainnya maka diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tentang Bismillahirrahmanirrahim, maka para ulama berselisih pendapat, ya. Ini kita bukan membahas di dalam surat Al-Fatihah, tapi secara umum, ya. Khususnya yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah. Maka Bismillahirrahmanirrahim, para ulama berbeda pendapat menjadi tiga, ya. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan ayat yang menjadi bagian pada setiap surat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang menjadi bagian dari setiap surat yang ada bismillahnya, kecuali surat Bara'ah, ya. Ini adalah pendapat yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abu Hurairah, ya, Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari kalangan para tabi'in masih banyak juga, yaitu Atha ibn Abi Rabah, wa Tawus, wa Sa'id ibn Jubair, dan yang lainnya, ya. Ini pendapat yang pertama, bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang menjadi bagian bagi semua surat yang ada bismillahnya, ya.
Pendapat yang kedua sebaliknya, yaitu pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Ya. Beliau berdua mengatakan dan para murid-muridnya mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ya, itu merupakan, ya, itu tidak menjadi bagian, ya, bukan ayat yang menjadi bagian baik surat Al-Fatihah maupun surat-surat yang lainnya. Ya. Tidak termasuk. Itu adalah ayat yang lain. Ya. Tidak termasuk bagian dari setiap surat, bahkan surat Al-Fatihah. Ini menurut Imam Malik, Abu Hanifah dan para murid-muridnya. Ya. Sehingga mazhab mereka ketika membaca Al-Fatihah dalam salat pun tidak membaca Bismillah. Pendapat yang ketiga, ya, dan ini mirip dengan pendapat yang kedua sebenarnya, bahwasanya mereka mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang terpisah, ya. Ayat yang terpisah yang diletakkan di awal setiap surat, tapi tidak termasuk bagian dari surat tersebut. Ya. Ayat yang terpisah, ya, yang diletakkan di setiap awal surat yang tidak termasuk bagian dari surat tersebut. Dan ini, ya, seperti yang pernah dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya, beliau mengatakan, kunna la na'lamu faslan baina surataini. Dahulu kami tidak mengetahui pemisah antara dua surat hatta tanzila Bismillahirrahmanirrahim, sampai turun ayat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu turun sendiri, ya. Turun kemudian diletakkan antara dua surat sehingga diketahui pemisah di antara dua surat. Ya. Ini sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, ya, di dalam kitab Syu'abnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun makna bismillah, ya, maka Bismillahirrahmanirrahim terjemahnya adalah dengan menyebut nama Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam bismillah itu ada muta'alliqnya, ya. Muta'alliqnya ini dikatakan oleh para ulama nahwu bahwa muta'alliqnya itu yang berkaitan dengan bismillah ini bisa berupa fi'il dan bisa berupa masdar. Apa itu? Ya. Jadi kalau di dalam ayat-ayat yang lain disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, ya. Atau ketika doa doa naik kendaraan yang ada dalam ayat Al-Qur'an, ya. Subhanalladzi sakhkhar lana hadza, ya. Yaitu dalam ayat Bismillahi majriha wa mursaha, ya. Itu ada muta'alliqnya. Jadi Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Maka dalam Bismillahirrahmanirrahim ini umum, ya. Semua pekerjaan yang kita bacakan kepadanya bismillah, berarti kalau asyrabu bismillah, aku minum dengan menyebut nama Allah. Ketika kita mau membaca Al-Qur'an atau membaca kitab, ya, sebelum kita membaca bismillah, ya. Artinya apa? Aku membaca kitab ini dengan menyebut nama Allah. Sebagaimana kita keluar rumah, bismillahi tawakkaltu, ya. Aku keluar rumah dengan menyebut nama Allah.
Adapun dalam Al-Qur'an ya, muta'alliqnya enggak disebut ya. Enggak disebut dalam bismillah ini, dalam bismillahirrahmanirrahim ini muta'alliqnya enggak disebut. Ketika kita membaca Al-Qur'an, maka seakan-akan kita mengatakan aku membaca Al-Qur'an dengan nama Allah. Ya. Itu kalau dalam bentuk fiil ya. Jadi aqra'u bismillah. Aku membaca Al-Qur'an dengan menyebut nama Allah. Atau dalam bentuk masdar ya, bismillahi qiraati ya. Dengan menyebut nama Allah aku membaca Al-Qur'an ya. Dengan menyebut nama Allah aku membaca Al-Qur'an. Ini disebut dengan apa? Muta'alliq. Ketika membaca Al-Qur'an ya, apa hikmah ya? Apa hikmahnya dimulai dengan membaca bismillah? Ya, apa hikmah ketika membaca setiap surat dalam Al-Qur'an dimulai dengan bismillah, dan semua pekerjaan kita dianjurkan untuk membaca bismillah? Maka disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ya, bahwa disyariatkannya membaca bismillah ini ada minimalnya ada 4 hikmah ya. 4 hikmah memulai segala sesuatu, terutama membaca Al-Qur'an ya. Terutama membaca Al-Qur'an kita hendaknya memulai dengan bismillah. Hikmahnya atau faidahnya yang pertama adalah tabarrukan ya, yaitu untuk mencari keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang maha berkah, atau semua keberkahan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menyebut nama Allah adalah untuk mencari keberkahan. Kalau seandainya dalam pekerjaan, agar pekerjaan kita diberkahi ya. Kalau kita keluar rumah, agar keluar rumah kita diberkahi. Kita masuk masjid juga membaca bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ada bismillahnya ya. Kenapa? Karena kita memohon kepada Allah keberkahan di balik kita menyebut nama Allah di awal semua pekerjaan kita, terutama ketika kita membaca Al-Qur'an. Yang kedua yaitu watayammunan ya. Apa itu? Optimis ya. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memulai segala sesuatu. Terutama ketika membaca Al-Qur'an, kita mengharap kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita optimis untuk mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hikmahnya adalah wasti'anatan 'alal itmam. Kita memohon kepada Allah agar kita mampu menyelesaikannya. Kalau kita keluar rumah, ada pekerjaan, kita berharap kita bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Ya, kita makan, ya, kita membaca bismillah, ya, kita berharap bahwa keberkahan dan kemudian optimis akan kebaikan yang ada dalam rezeki tersebut, dan kita minta pertolongan kepada Allah agar bisa ya menyelesaikan semua pekerjaan kita dengan baik. Kemudian yang terakhir, dengan kita membaca bismillah yang kita mohon adalah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar semua aktivitas kita yang kita mulai dengan bismillah, terutama dengan membaca ketika untuk membaca Al-Qur'an, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bismillah ini sangat dahsyat ya. Bismillah ini sangat dahsyat. Bahkan setan pun sangat takut dengan bismillah ini. Oleh karena itu sehingga kita dianjurkan untuk memulai semua pekerjaan dengan bismillah ya. Bahkan yang menjadi penutup antara aurat kita ketika kita mandi di kamar mandi adalah dengan bismillah ya. Adalah dengan bismillah, dan setan itu sangat takut dengan bismillah tadi. Disebutkan bahwa suatu ketika ya,
ada seorang yang bernama Usamah ibnu Umair, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ternyata ketika itu tunggangan Rasul tadi ada masalah, ya, terjadi masalah, mungkin terpleset ataupun yang lainnya. Maka yang dibonceng oleh Rasulullah ini mengatakan, ya, celaka engkau setan, ya. Celaka engkau setan. Maka Rasulullah mengatakan, la taqul hakada, jangan kamu ucapkan demikian. Fa innahu yata'adzamu, karena setan itu akan semakin membesar, semakin kuat, ya, semakin membesar badannya. Hatta yakuna kal bait, sehingga besarnya itu setan kayak rumah, ya. Walakin qul, akan tapi katakan bismillah, ya. Katakan bismillah, fa innahu yasgharu hatta yakuna kadzubabah. Maka setan akan takut, ya, setan akan mengkeret, ya, akan mengecil sehingga hanya sebesar lalat, ya. Subhanallah. Ini pengaruh daripada bismillah, ya. Oleh karena itu kita hendaknya memulai semua pekerjaan kita dengan bismillah, dengan mengharap keberkahan, ya, dan hikmah yang disebutkan tadi. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun lafdzul jalalah, yaitu lafaz Allah, lafdzul jalalah ini merupakan nama Allah yang paling agung, ya. Karena semua nama-nama Allah itu adalah mensifati nama ini, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr, ya. Allah berfirman, huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Dialah Allah, zat yang tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia, zat yang mengetahui keghaiban dan yang terang dan yang nyata. Huwar rahmanur rahim, dialah Allah, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Ya, disebutkan di sini, ya, nama-nama Allah yang banyak, ya. Nama-nama ini mensifati ataupun mensifati nama Allah yang paling mulia, itu nama lafdzul jalalah, itu Allah Subhanahu wa taala. Al-Malik, ya, yang maha raja. Al-Quddus, yang maha suci. As-Salam, yang maha sejahtera. Al-Mu'min, yang maha memberikan keamanan. Al-Muhaimin, yang menjaga keselamatan. Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Jabbar, yang maha kuasa. Al-Mutakabbir, yang memiliki segala keagungan. Subhanallahi amma yusyrikun, ya. Dan nama-nama yang lain, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mensifati lafdzul jalalah. Maka ini menunjukkan nama Allah yang paling agung adalah lafdzul jalalah, itu Allah. Ada yang lain? Ada beberapa nama yang besar juga, yaitu Ar-Rabbu, ya. Ar-Rabbu ini juga nama Allah yang agung, sehingga disebutkan dalam Al-Fatihah, ya, pertama kali setelah, ya, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai jam berapa sih? Sudah 7:30. Ya, kurang dikit, ya. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sedikit tentang Bismillahirrahmanirrahim, ya. Adapun Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang juga yang paling mulia. Karena apa? Disebutkan pertama kali setelah lafdzul jalalah Ar-Rahman, zat yang maha pengasih,
Ar-Rahim, zat yang maha penyayang. Adapun Ar-Rahman, ya, maka disebutkan dalam bentuk isim mubalaghah, yaitu rahmahnya Allah, kasih sayangnya Allah yang meliputi segala sesuatu, ya, yang ada di dunia dan di akhirat, ya, yang muslim, yang kafir, semuanya mendapatkan kasih sayang Allah di sini. Adapun Ar-Rahim, maka ini adalah khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang pertama dari surat Al-Baqarah ini yaitu sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdiri dari beberapa huruf, ya. Itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya. Para ulama ketika menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan Allahu a'lam bimuradihi. Ya. Allah yang lebih mengetahui tentang apa maksud daripada ayat ini. Ya. Ayat ini jamaah sekalian hanya terdiri dari beberapa huruf, ya, yang kemudian para ahli tafsir menyebutnya dengan al-huruf al-muqatta'ah, ya, huruf-huruf yang terputus, yang disebutkan di awal surat. Wahiyya mimma ista'tsarallahu bi'ilmi. Ini termasuk ayat yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan pengetahuan tentangnya, ya. Allah rahasiakan pengetahuan tentangnya, ya, sehingga para ulama kemudian mengomentari ayat-ayat ini, ya, mereka mengatakan ini adalah nama-nama surat, ya. Ada yang mengatakan hiya asma'us suwar. Huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang disebut sebagai nama surat. Sebagaimana kita kenal ada surat Qaf, ada surat Yasin, ya, ada surat Toha, ya. Mungkin kalau seandainya alif lam mim hanya satu, mungkin surat alif lam mim, ya. Tetapi ternyata ada yang lain, yang lainnya. Ha mim juga banyak, ya. Ada yang mengatakan bahwa huruf-huruf tersebut adalah fawatihus suwar. Itu fungsinya untuk membuka surat, ya, sebagai pembukaan, ya, membuka sebuah surat, ya. Dan ini dikatakan oleh Imam Mujahid dan yang lainnya bahwa huruf-huruf tadi adalah fawatihus suwar, ya, pembuka daripada surat, ya. Dan ajaibnya bahwa huruf-huruf ini jumlahnya adalah separuh dari huruf hijaiyah. Jadi ada alif lam mim ra, kaf ha ya ain shad, alif lam mim shad, ya, Yasin dan yang lainnya. Ketika ditotal, ya, tanpa diulang-ulang, itu jumlahnya 14, ya. Jumlahnya 14. Dan huruf hijaiyah di dalam bahasa Arab itu ada 28. Ternyata apa? Separuhnya, ya. Separuh dari huruf hijaiyah ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-huruf al-muqatta'ah, yang digunakan sebagai fawatihus suwar, pembuka daripada surat. Dan yang ajaib lagi, para ulama itu bisa mengumpulkan 14 surat ini, 14 ayat ini, ya, ayat huruf ini, afwan. 14 huruf ini dikumpulkan oleh para ulama, ya, oleh seorang ulama, enggak disebutkan di sini siapa yang mengumpulkan, dengan sebuah kata hikmah yang luar biasa yang mengandung, ya, keajaiban surat keajaiban huruf-huruf ini. Beliau mengatakan, jadi huruf-huruf tadi itu alif lam mim shad ra kaf ha ya ain ta sin ha qaf nun, ya.
dikumpulkan menjadi sebuah kalimat nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Ya. Ini merupakan nas dari Allah zat yang maha bijaksana, qati'un yang memberikan keputusan, lahu sirrun yang memiliki rahasia. Ya, disusun oleh para ulama, ya. Kata huruf-huruf ini menjadi sebuah kalimat yang indah yang berkaitan dengan rahasia yang terkandung dalam al-huruf al-muqatta'ah, yaitu nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hikmahnya? Ya, yang dicari hanya hikmahnya, adapun maknanya enggak ada yang tahu. Ya. Maknanya alif lam mim itu apa? Enggak ada yang tahu. Ya. Dan tidak boleh kita memberanikan diri untuk untuk mengotak-ngatik maknanya. Ya. Karena ini merupakan sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada dalil, ya, dari hadis Rasulullah ataupun perkataan sahabat yang menafsirkan huruf-huruf tadi. Ya. Sehingga mereka ketika menafsirkan ayat ini hanya mengatakan, ya, hiya mimma ista'sarallahu bi'ilmi. Ini adalah, ya, huruf-huruf yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentangnya. Yang benar bagi kita hanya mengatakan amanna bihi kullum min indi rabbina. Kami beriman dengan Al-Qur'an, dengan semua yang ada dalam Al-Qur'an. Kullun min indi rabbina, semuanya datang dari sisi Tuhan kami. Adapun hikmahnya maka dicari oleh para ulama. Kenapa? Ya, ini sekedar hikmahnya, bukan maknanya, ya, bukan makna tapi hikmahnya. Apa hikmahnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala membuka beberapa surat dengan al-huruf al-muqatta'ah ini? Apa rahasia? Apa hikmahnya? Ya. Maka disebutkan bahwa hikmahnya adalah, ya, innama dzukirat hadhihi al-huruf fi awaili suwar allati dzakarahu fiha bayanan li'ijazil Qur'an. Ya, sesungguhnya disebutkannya huruf-huruf terputus ini, alif lam mim dan yang lainnya, yang disebutkan di awal-awal sebagian surat dalam Al-Qur'an yang ada huruf-huruf muqatta'ahnya adalah sebagai bayanan li'ijazil Qur'an, untuk menjelaskan, ya, begitu menjelaskan akan kemukjizatan Al-Qur'an. Benar-benar Al-Qur'an adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi huruf-huruf tadi, ya, menjelaskan inilah kemukjizatan Al-Qur'an. Kenapa? Ya. Wa annal khalqa ajizuna an mu'aradatihi bimislihi. Yang mana seluruh makhluk mereka tidak mampu, mereka tidak kuasa untuk menandingi seperti Al-Qur'an ini. Ya. Hadza ma'a annahu murakkabun min hadhil huruf al-muqatta'ah allati yatakhatabuna biha. Yang mana Al-Qur'an ini kan tersusun dari huruf-huruf, ya, yang mereka gunakan untuk berbicara tiap hari. Ya. Terutama orang-orang Arab, ya. Mereka mendustakan Al-Qur'an, mereka meragukan Al-Qur'an, mereka memfitnah Al-Qur'an hanyalah dongeng, mereka memfitnah Al-Qur'an hanyalah sihir ataupun cerita dari orang-orang terdahulu, ya, atau apa yang dikumpulkan oleh Nabi Muhammad SAW dari kitab-kitab sebelumnya. Ya. Kalau seandainya ini adalah seperti apa yang mereka tuduhkan kepada Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah dongeng, hanya syair, hanya cerita-cerita yang dibuat-buat dan yang lainnya, kenapa mereka tidak mampu untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an? Padahal Al-Qur'an ini juga, ya, Al-Qur'an ini tersusun dari huruf-huruf yang mereka gunakan berbicara. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa, ya, Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Arab. Ya. Dan Rasulullah SAW adalah
Rasul yang berasal dari bangsa Arab. Umatnya yang pertama kali adalah bangsa Arab. Ya, bahkan bahasa Quraisy adalah bahasa yang paling tinggi di antara bahasa bangsa Arab yang lainnya. Dan Al-Quran diturunkan sesuai dengan bahasa Quraisy. Tetapi mereka tidak mampu mendatangkan seperti Al-Quran. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memulai Al-Quran ini dengan menyebutkan al-huruf al-muqatta'ah, ya, huruf-huruf yang terpisah ini dikatakan oleh para ulama ini untuk menjelaskan bahwa Al-Quran ini benar-benar mukjizat. Buktinya apa? Mereka adalah tukang syair, ahli syair. Orang Arab di zaman Rasulullah itu ahli syair. Ya. Syair mereka itu bisa membunuh seseorang, saking tajamnya bahasa yang mereka miliki. Bahkan untuk menggerakkan sebuah pertempuran mereka pakai syair. Ya. Mereka bisa menjatuhkan seseorang dengan syair, bisa memuliakan seseorang dengan syair dengan bahasa yang sangat tinggi mereka. Tetapi mereka tidak mampu untuk mendatangkan seperti Al-Quran, tidak bisa menandingi Al-Quran. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini insyaallah yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima majelis kita ini sebagai amal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahli Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesejukan hati kita dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan Al-Quran menjadi pembela kita nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.